Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini Jumat ba'da subuh Allah pertemukan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah lapangkan, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Insya Allah semoga istiqomah hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan sesuatu, mensyariatkan sesuatu dengan jelas, dengan gamblang ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi contoh sebagai uswatun, memberi teladan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kepada hamba-hamba Allah yang mau beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam hal ini, Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu perihal waris. Pada zaman sekarang ini banyak sekali kita jumpai, ngapunten niki intermezzo di luar sebelum kita masuk ke napa niku bab yang biasa kita pelajari bersama. Ini penting karena bab waris niki mau ndak mau, seneng ndak seneng, suatu saat pasti juga akan menimpa kita, terlepas dari jumlahnya banyak ataupun sedikit. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang sangat penting perkara waris. Hal ini dibuktikan dengan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatur langsung perkara pembagian waris ini, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengaturnya, jumlahnya sekian, lek lanang piro, lek wedok piro, lek enek wasiate piro, lek ndak duwe anak piye, lek anake wedok kabeh piye. Nah, jadi detail sekali Allah jelaskan, Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an secara detail perkara waris. Dan ini jarang sekali kita ikuti, bahkan di tengah orang-orang Islam atau kita sendiri sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, ini juga jarang ya memperhatikan masalah waris ini. Jadi kebanyakan bagine podo, atau ndak gitu wis petungan musyawarah, wis kowe semene yo, sampean semene wis ngoten to. Jemaah rahimakumullah, apa yang telah Allah syariatkan ya, itu bukan sesuatu yang lewat begitu saja, atau bukan sesuatu yang dalam artian tidak penting, atau bukan sesuatu yang napa niku kono-kono bahasane, melu yo kono ora yo kono. Jadi sebagai seorang muslim seyogyanya, seharusnya kita menggenggam teguh atau menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai hujah, sebagai hukum yang harus kita taati,
itulah takwa. Jadi takwa niku manut, takwa niku adalah menerapkan Al-Qur'an dan sunnah. Itulah takwa. Termasuk dalam hal ini kembali lagi perkara waris. Seharusnya di dalam pembagian waris ya, ini tidak mengikuti hawa nafsu masing-masing. Hawa nafsu itu nggih ngoten niku. Wis sampean semene wis lilone dhewe-dhewe. Itu namine hawa nafsu. Lilone dhewe-dhewe, karepe dhewe-dhewe, pikirane dhewe-dhewe, itu namanya hawa nafsu. Jadi mengikuti kehendak pribadi masing-masing. Apakah itu dilarang dalam hal ini 100%? Nggih mboten. Akan tetapi hukum, hujah, Al-Qur'an dan Sunnah ini harus diletakkan di atas, di yang paling atas, yang paling tinggi. Jadi nggih, perkara waris itu didumsik sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dibagi dulu sesuai itu. Setelah dibagi sesuai itu, selesai, baru semua sudah menerima haknya masing-masing gitu. Baru setelah itu monggo. Kalau yang mau bersedekah boleh. Misalnya setelah dibagi waris secara Al-Qur'an dan Sunnah oleh 1 juta mamane ngoten iki. Wis dibagi, wis tak cekel duwite atau hartanya saya pegang, kemudian atas kehendak saya pribadi wis Dek iki sing 500 tak kekne sampean. Itu boleh, tapi setelah dibagi sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Jadi bukan Al-Qur'annya itu diturunkan mboten, tapi Al-Qur'an dan Sunnah itu diletakkan yang paling tinggi dulu, dibagi sesuai itu, setelah itu baru bersedekah sesuai dengan kemampuan, keinginan masing-masing. Jadi kula niki nggih critane nggih ngoten. Jadi mergo bapak kula sedo nggih yo mendadak ngoten nggih. Moro-moro nggih cebloke kan nggih teng anake. Jadi malih ngurusi ceritane ngoten nggih. Lek dhisik mboten mikir ya, wis enek bapake kan gak mikir. Bareng moro-moro bapake sedo malih ngurusi. Jadi nggih sedikit banyak nggih belajar kita sebagai seorang muslim, karena mau ndak mau, seneng ndak seneng, perkara ini cepat atau lambat pasti akan menimpa diri kita. Sehingga kalau kita tahu insya Allah selamat. Karena barang siapa tidak mengikuti itu, tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, niku dosa atau berdosa. Karena Allah perintahkan A, kok kita melakukan B, C atau D selain yang Allah perintahkan, maka berdosa. Jadi kita utamakan, kita dahulukan apa yang Allah perintahkan, barulah setelah itu ya itu kita bersedekah sesuai dengan keinginan dan kehendak masing-masing. Nggih niku sedikit berkenaan dengan waris. Sekarang kita memasuki bab yang kita pelajari bersama, yaitu berkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin jilid 1. Alhamdulillah kita memasuki bab baru, yaitu anjuran menambah amal kebaikan di usia senja. Lek sampun tuwek ngoten. Jadi kalau sudah tua ya, Allah Subhanahu wa taala ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan menambah amal kebaikan, karena tidak lama lagi badhe kondur, badhe sedo. Karena setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Dan orang yang sudah tua niku batasane umur pinten nggih? Napa lek kados kula niki pinten? Kawan dosa gangsal kula niki. Kula niki kawan dosa gangsal. Pun tuwek napa dereng kula? Blegere ngeten lho. Nomor-nomor sik kaya 24 mawon. Masyaallah. Jadi dewasa lah bahasanya ngoten, dewasa niku kalau kita melihat apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu lalui ya. Jadi beliau itu diutus menjadi seorang nabi dan rasul pada umur 40 tahun. Jadi insya Allah kisaran itu nih, 40 tahun ke atas itu batasan seseorang sudah dewasa. Kalau tua atau usia senja ini mungkin nggih 60-an nggih, 60 ke atas nggih, itu mulai senja.
barang siapa Allah karuniai umur yang panjang ya, sampai ia menginjak usia senja atau usia tua, itu diperintahkan untuk menambah amal kebaikan, untuk nambah sangu sebagai bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal itu adalah iman dan takwa. Jadi sebaik-baik bekal itu mboten kok bondo sing akeh, mboten kok anak sing akeh atau hal-hal yang lain yang bersifat dunia, tetapi sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menjemput kematian, itu adalah amal soleh, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya yang akan kita bawa, yang lainnya ditinggal, ditinggal wis bukan jadi milik kita. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yang lainnya itu menjadi haknya ahli waris ya. Sementara yang meninggal itu disampun, yang dibawa cuma amalnya, yang lainnya wis di ahli waris, wis ndak ngurus. Jadi kalau ada apa niku di tengah masyarakat niku kadang ada celetukan gini nggih. Ayo lek bagi waris ku ndang-ndang, atau lek bagi waris niku nggih pripun lah ngoten nggih. Mesakne bae, mesakne bapake engko ning kono ora tenang ngoten nggih. Niku insyaallah prasangka yang keliru, prasangka yang tidak benar. Karena yang meninggal itu wis ora mikir bondo, ndak mikir bondo. Ya. Kayak yo ndak mungkin arep nggawa bondone. Dia wis di alam yang lain, di alam barzakh ya, sangune namung amalnya. Ndak mikir bondo. Sementara harta yang ia tinggalkan niku ahli warisnya yang ngurusi. Sudah menjadi haknya ahli waris. Jadi kalau ada kezaliman di situ, itu yang berdosa nggih ahli warisnya. Ngoten nggih. Sing napa niku pewaris atau almarhum niku nggih mboten kaitan. Almarhum niki penak napa mboten teng mriku niku karena amalnya, bukan karena pembagian waris. Mulai yang kita sebagian orang pahami nggih, waris niku ndak diselesaikan, nah engko bae atau bapake nang kono kuwi uripe ndak penak gitu, kepikiran warisan. Mulai ndak dibagi dengan adil, enek dulure sing nuntut bae tawi bapake tawi almarhum nggih, itu ndak tenang. Nah ini prasangka yang salah, yang keliru. Sekali lagi almarhum itu ndak mikir bodoh. Mati nggih sampun, mati urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangune napa nggih amalnya itu tadi. Amalnya baik, insyaallah akan membawa kebaikan bagi almarhum. Kalau amalnya buruk, nggih, naudzubillah min dzalik, akan membawa kesengsaraan. Sementara waris atau harta yang ditinggalkan itu murni menjadi hak ahli waris. Ada dolimnya, ada ketidakadilannya, itu semua yang nanggung ahli waris. Jadi ini pemahaman yang insyaallah leres. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah surah dalam Al-Qur'an, surah Fatir ya, ayat 37, ini berkenaan dengan menambah amal di usia senja nggih. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhirun, yang artinya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup ya, untuk berpikir bagi orang yang berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini menekankan bahwasanya umur yang panjang ini pergunakanlah untuk berpikir. Dalam artian memikirkan keadaan yang paling afdol niku diri kita sendiri. Iya, aku wis tuwek, dilungkas
Kondur, apa sing tak gawa kurang kuat, muhasabah lah bahasanya ngoten nggih. Muhasabah sehingga ujung-ujungnya nanti akan banyak kurangnya kemudian menambah amal, bukan malah napa niku wis tuwek terus napa istilahnya kita tua-tua keladi ya, tua-tua keladi. Saya tuwek nggih no malah ngapunten gladrah bahasane ngoten nggih. Kan umumnya saya ngoten nggih wis tuwek niku malah wah kesempatan iki wis pensiun dhisik repot gitu budal esuk mulai sore saiki wis pensiun kesempatan malah dolan ngalor dolan ngidul tidak jelas. Mungkin sing digoleki namung napa niku? Lek sakniki usume kulineran nggih. Napa critane mangan napa nggih. Nggih zaman kita niku kula piyambak nggih ngoten niku. Lek krungoane nggih. Iki nadine dolane sing diceritakne napa kuliner. Bahkan zaman sekarang ini Bapak Ibu rahimakumullah, masjid-masjid itu dijadikan tempat wisata. Jadi bahasanya itu wisata ke masjid nopo, wisata ke masjid nopo. Jadi nopo nggih bisa menyebabkan salah niat ngoten. Jadi datang ke masjid itu kagum dengan wah bangunannya kok mewah banget. Wah kok nopo niku produktivitasnya atau dananya kok besar banget. Jadi wah masjidnya kok rame banget. Dan niki yang diperhatikan itu hal-hal semacam itu, bukan ilmu ya, bukan ibadah. Nggih lek sing dolan memang napa niku takmir masjid ngoten nggih mboten napa nggih. Maksudnya studi banding, oh ning kono kok iso ngene piye. Tapi nggih kalau jamaah kemudian istilahnya wisata ke masjid dengan tujuan ngoten-ngoten niku wow, hanya melihat kemegahan napa niku bangunannya rame terus produktif dan lain sebagainya yang sifatnya hanya duniawi naudzubillah min dzalik. Jadi niate niku sing kurang pas. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang menyengaja dolan atau lunga itu selain dua masjid yaitu Masjidil Haram Mekah sana dan Masjid Nabawi. Soalnya lek teng mriku niku mboten dilarang karena memang pahalanya dilipat gandakan. Tapi lek jenengan salat teng mriki kali salat teng Masjid Al Akbar teng Surabaya mriku gedine mungkin ping pinten yo Al Akbar. Ping pinten? Ping 100 mulai. Ping 100 niki kok gedine lho, gedine bangunan nggih. Tapi pahalanya insya Allah sama. Pahalanya sama. Jenengan salat teng mriki nggih sama, teng mriku nggih sama. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu beda, dilipatkan pinten 100 kali. Nah, jadi dengan sholat temriki oleh siji, temriki oleh 100 itu memang khusus Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi barang siapa Allah beri kesempatan untuk sholat beribadah di sana, itu pahalanya sangat besar dan disarankan. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyengaja untuk berwisata ke masjid-masjid karena pahalanya sama. Berikutnya, nah ini hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Allah tidak lagi memaklumi seseorang yang dia tangguhkan ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nah, niki di dalam hadis ini batasan tua atau usia senja itu 60 tahun. Jadi kok umur 60 tahun sik ya-yaan, sik pencilaan, niki sudah tidak ada kemakluman lagi. Karena 60 tahun itu usianya sudah panjang ya. Dianggap di dalam hadis ini usianya sudah panjang, sudah Allah beri waktu yang sebegitu lamanya nang diae. Kok tidak digunakan untuk menuntut ilmu, untuk mencari jati diri kita. Jadi sakjane awake dhewe itu sapa? Parane nang ndi nyapu aku kok neng kene iki nah gitu. Jadi berpikir mencari jati diri, mencari ilmu ya sehingga pada saatnya nanti kita kematian itu datang kepada kita, insya Allah bekal kita sudah cukup.
Tapi kalau 60 tahun sik panggah ya-yaan naudzubillah dzalik itu kebangetan. Ini bukan berarti lek sik enom terus oleh ya-yaan loh nggih. Aku kan 60 tahun, berarti kan saya kados kula kan sik 45, ya-yaan enggak apa-apa berarti. Nggih mboten ngoten, karena nggih kematian niku kan ndak ada yang tahu nggih. Sik cilik sedo nggih pantas, enom, tuwek gitu, loro, sehat, pantes kabeh, pantes kabeh. Jadi ya memang harus hati-hati, harus senantiasa bertobat, memperbaiki, tidak peduli enom ataupun tuwek. Dalam hadis ini tadi sifatnya hanya batasan. Kok barang siapa dikaruniai sampai 60 tahun, okay? Jadi batasannya 60 tahun, kok panggah tidak gelem ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, niki wis kebangetan. Tapi kok si enom wis gelem ngaji, gelem niki jos. Mudah-mudahan istiqomah hingga akhir hayat. Lek diwalik pripun? Si enom jos moro-moro wis tuwek blakrak. Pripun? Tahu tuh kula mendalik, nggih mboten ngoten nggih. Jadi ibadah niku memang istiqomah, harus istiqomah. Istiqomah niku yang paling sulit. Istiqomah niku terus menerus. Kan kados ngenten iki membosankan nggih. Kok salat subuh, cek lagi maksar, wah wis luhur, wis asar, maghrib, isya, sesuk ngono neh, sok mben ngono neh. Nah niku membosankan mboten? Bosen mboten cara-cara. Jadi rutinitas yang setiap hari kita lakukan nggih, ngoten niku nggih. Jadi sakjane ngoten nggih membosankan, tapi karena kita butuh dan itu wajib ya. Jadi nggih harus kita lakukan. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa nggih mboten bosan, malah napa niku malah kaya lek ndak ngono kuwi kaya enek sing ilang ngoten nggih. Bosen niku karena mungkin belum terbiasa. Kok misalnya kok sholat subuh kok ndak jamaah ngoten mawon nggih. Misale bangkong. Wah niku rasane wis getun. Wah nyapu aku salah apa gimana. Wis ndak karu-karuan rasane. Nah itu kalau sudah menjadi kebiasaan niku insyaallah pun boten bosan. Berikutnya tinggal malih nggih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, adalah Umar radhiyallahu anhu memasukkan saya dalam majelis surah. Majelis surah niku nek sakniki nggih DPR. Di dalam negara Islam itu namanya majelis surah. Bersama para suyuh yang ikut dalam perang Badr. Maka seolah-olah sebagian mereka merasa jengkel dalam dirinya. Maka Umar menjelaskan, mengapa bocah ini ikut masuk di sini bersama kita padahal kita juga memiliki anak seusia dia. Jadi Ibnu Abbas niki keluarga Nabi. Pada saat Umar radhiyallahu anhu memasukkan Ibnu Abbas ini ke dalam majelis syura ya, ke dalam DPR-nya ngoten nggih. Itu pada waktu itu sik cilik, belum dewasa. Ya mungkin umur pinten nggih? 9, 10 atau belasan lah, masih kecil. Nah ini anggota yang lain ini protes, bocah cilik ngono digorene sapa iki. Nah ngoten nggih. Padahal Ibnu Abbas ini kelak akan menjadi atau pada saat itu sudah merupakan ulamanya kaum muslimin. Ulamanya sudah menjadi rujukan hukum. Hadis-hadis, ayat-ayat Al-Qur'an beliau hafal. Kami lanjutkan. Maka Umar melanjutkan, sesungguhnya ya, dia atau Ibnu Abbas datang dari tempat yang kalian maklumi bersama. Maksudnya tempat yang kalian maklumi bersama itu maksudnya dari saudara atau dari kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memeluk Islam. Artinya Ibnu Abbas ini sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Sak kliwere Rasulullah itu memperhatikan. Sehingga insya Allah kalau masalah hukum syariat ini menguasai meskipun saya cilik. Maka suatu hari dia memanggil saya dan memasukkan saya ke dalam majelis syura bersama mereka. Saya merasa bahwa dia tidak memanggil saya pada waktu itu
melainkan untuk membuktikan kepada mereka. Dia berkata, apa yang kalian ketahui tentang firman Allah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? Maka sebagian mereka menjawab, kita diperintah untuk memuji Allah dan beristighfar kepadanya apabila dia telah menolong dan memenangkan kita. Sementara yang lain terdiam, tidak mengatakan apa-apa. Maka Umar berkata kepada saya, apakah memang begitu yang akan kamu katakan, hei Ibnu Abbas? Maka saya berkata, tidak. Dia berkata, lalu apa yang akan kamu katakan? Umar berkata, saya berkata, Ibnu Abbas, ia adalah ajal kematian Rasulullah yang diberitahukan kepadanya. Jadi niki maksudnya Ibnu Abbas niki dites, dites ya dengan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maksudnya Ibnu Abbas, ini loh ayat Allah yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini maksudnya piye? Ini Ibnu Abbas dites kon jelas nih. Nah, ini Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat itu adalah ajal Rasulullah ini sudah dekat. Karena kemenangan sudah ada. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala sudah memenangkan Islam, ya. Kemudian pertolongan Allah juga sudah datang. Maka Ibnu Abbas ini mentakwil atau mentafsir ayat ini dengan dekatnya ajal Rasulullah. Artinya tugas Rasulullah itu sudah selesai, wis menang, pertolongan Allah juga sudah dekat, ya sudah diberikan, maka tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai dan dilungkas meninggal. Maka para orang-orang yang ada di situ barulah mengakui, wah pancen bocah iki masih cilik tapi pemikirannya sangat dalam, pemikirannya sangat luas, wawasannya sangat luas, masya Allah. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menambah wawasan kita, pengetahuan kita dalam berislam, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya istiqomah hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى